mengenai perangkat pendukung belajar luring dari rumah. Ini seluruh rubrik penilaiannya terpenuhi, Bu. Penuhi. Termasuk gimana, Pak? Melalui televisi pernah menggunakan yang radio distrik, jadi televisi dan radio ini yang radio distrik. Iya. Dan pernah juga kami melakukan pembelajaran menggunakan radio internal kami, radio dari 42 Broadcasting. Oke, ya sudah. Jadi ini insya Allah terpenuhi semuanya, Pak ya. Terpenuhi baik. Kemudian termasuk di poin yang siswa memiliki ini, nah ini terpenuhi dengan asumsi tadi alasan yang di poin 11 sebelumnya, Ibu. Iya, ya. Ya karena otomatis kalau gurunya melakukan ini, jadi berarti kami kan memberikan nilai 100 di 2 yang ini. Oh ini nih, oke. Silakan lanjut Pak ke 13 Pak. Kebiasaan baru Pak, adaptasi kebiasaan baru. Baik. Kita lanjutkan. Kesiapan infrastruktur masa adaptasi kebiasaan baru, menyediakan sarana protokol kesehatan. Ya. Kami sudah menyiapkan tempat duduk yang dengan jarak 1,5, insya Allah terpenuhi. Kemudian CTPS terpenuhi, termasuk masker, dan mungkin face shield barangkali ini yang belum seluruh siswa barangkali, belum seluruh guru. Oh gitu. Tapi intinya ini akan kami penuhi dan makanya kami berani memberikan nilai 100 untuk poin 131. Oke, begini Pak, siapa Bu Mai dan Pak Sari, karena memang ada poin yang belum terpenuhi, jangan 100 dulu Pak. 97 ya, Pak Sari, mohon maaf. PSL itu sudah dikirim dari rekanan kemarin. PSL sudah ada. Oh, baik, Bu. Sejumlah berapa, Mai? Sejumlah siswa atau? Tidak sejumlah siswa, kami baru seperempatnya siswa. Seperempatnya siswa? Baru sekitar 200-an. Oke, nanti upayakan Bu Mei, karena itu kan persyaratan yang asesmen kesiapan sekolah untuk pembelajaran luring itu minimal 50% dari jumlah siswa itu nanti mendapatkan masker dan mendapatkan face shield. Jadi diupayakan face shield-nya itu sebagian dari jumlah siswa yang ada di SMK Negeri 42. Ya, oke. Kalau termometer gun-nya ada berapa Pak, Bu Mei? Termometer gun 3 Ibu ya. Sudah nambah 3. Lagi Pak, sudah nambah. Udah nambah. Waktu PPDB 3, kemungkinan kemarin. Sudah 6, alhamdulillah. Oke. Ya memang satu termogan itu bandingnya untuk 50 siswa. Oh, 50 ya. Peraturannya Ibu Mai. 50. 15. Ya harus ditambahkan ya. Oke. Oh, ya, siap. Baik. Kemudian yang saya pertanyakan, untuk CTPS itu posisinya di mana saja? Ya, posisinya di masing-masing di depan kelas, ada 22 kelas itu sudah punya CTPS, lalu di halaman, ya di halaman, lalu di dekat kantin, lalu di pintu masuk, ya itu semuanya sudah ada CTPS, Bu. Oh gitu ya. Kemudian pada saat melakukan disinfektan, apakah sekolah sudah memiliki APD? APD? Ya. APD kita sudah punya, tapi hanya 3, Bu. Oh 3. Hanya untuk si satpam aja. Oh di depan itu ya, oke. Ya. Nah pada saat melakukan disinfektan itu, petugas yang melakukan disinfektan itu menggunakan APD yang di satpam itu atau bagaimana Bu? Ya,
Kalau satpam menggunakan APD, kalau caraka dia ya menggunakan ini aja masker, ya face shield, pokoknya untuk alat-alat perlindungan. Nah, itu kalau untuk yang disinfektan kami seminggu sekali itu melakukan penyemprotan karena alatnya kami juga sudah ada. Itu dilakukan oleh satpam dengan caraka rutin setiap minggu ya, Pak Halim sebagai Satpras. Iya. Ya. Sudah dilakukan penyemprotan setiap minggu untuk setiap kelas dan ruangan dan tempat-tempat tertentu, ke kantin, tempat-tempat yang sering dikunjungi siswa, Bu. Ya, bagus. Kalau ini sih dekat rumah sakit itu ya, Bu ya? Akses fasilitas. Rumah sakit dekat puskesmas seberang jalan, Ibu. Puskesmas seberang jalan. Baik. Ya itu, baik gitu. Baik, kalau begitu 100, yang 1,5 meter sudah diupayakan ya Pak ya? Tempat duduknya nanti 1,5 meter. Diupayakan, baik Bu. Kalau memungkinkan Bu Mai tambahkan lagi selain termogan itu apa? APD-nya Bu, APD-nya. APD-nya masih kurang ya Bu ya. Kemudian saya belum menerima pengalihan kegiatan ke peralatan protokol kesehatan itu. Dari SMK 42 itu saya belum mendapatkan data pengalihan kegiatan-kegiatan ya di programnya. Tadinya kan ada kegiatan-kegiatan terus ke mana ke protokol kesehatan itu. Itu udah dilakukan pengalihan atau tidak Bu Mai? Baik Bu, ini sebenarnya mohon maaf catatannya semuanya itu sudah saya koordinasikan dengan bendahara, berhubung bendahara 1 bulan kemarin sakit lalu dipanggil. Iya. Ya, kayaknya nanti saya cek lagi deh Bu. Ya, karena itu kan pasti diminta oleh pihak dinas. Pengalihan terutama dari dana BOS ya Bu ya. Terutama dari dana BOS pengalihannya, kemudian untuk apa sajanya gitu. Ya. Itu kan harus ada apa sih tanda tangan mengetahui pengawas itu. Ya kalau tolong ditekan kemudian. Baik, langsung ini. Nanti Pak kesimpulannya kepemilikan perangkat pendukung belajar daring dari rumah ini. Saat perangkatan berarti tidak ada permasalahan Bapak. Nggak usah. Oh, berarti ini dihapus saja, Bu. Ya, baik. Termasuk tadi yang penyediaan APD cukup. Kenapa? Penyediaan APD cukup. Itu penyediaan APD dan tadi. Jadi nanti dianalisis akar permasalahannya itu tadi. Itu bukan analisis permasalahan, Pak. Kalau ada bantuan itu sudah termasuk tindak lanjut. Ya kan? Oh, baik Bu. Ya, jadi tolong ini nggak usah dimasukkan di analisis akar permasalahan. Kalau ada permasalahan, di catatan ada permasalahan baru dimasukkan ke sini. Gitu. Kalau tidak ada, tidak usah. Oh ya, baik Bu. Ya. Cuma yang tadi, baik, gawai tadi, boleh rekomendasinya kan mencari agregator. Waktu pelaksanaan berarti sudah ya bulan November ya Bu ini. Ya, sudah Ibu. Tidak lanjutnya menghubungi agregator dan sudah mendapatkan berapa buah di situ nanti di tindak lanjut. Tapi di akar permasalahannya hanya sekitar berapa? Sekitar 12 siswa. 12 ya tadi? 12. Ya, sekitar 12 siswa belum memiliki gawai pribadi. Selama ini menggunakan pinjam orang tua atau bersama-sama dengan adik atau kakaknya, gitu. Itu permasalahannya yang terjadi. Nah, bergantian ya Pak ya. Oke, sekitar 12 siswa belum memiliki gawai pribadi. Selama ini bergantian dengan adik atau saudaranya, dan ada juga yang apa selain adik pinjam orang tua ya, pinjam orang tua. Nah, itu permasalahan yang di situ. Makanya sekolah membuat kebijakan mencari agregator itu. Rekomendasinya sudah. Rekomendasinya Pak. Nah,
upayakan Baik, untuk Bu. Mencari agregator. Iya, upayakan untuk mencari agregator. Agregator. Oke. Mengupayakan, upayakan. Kurang G, Pak. Kurang G. Kurang G. Mengupayakan, oke, mencari Mencari agregator. agregator. Iya. Oke, waktu Baik. pelaksanaan berarti November 2020. 20. Tindak lanjutnya mendapatkan agregator, ya, sudah mendapatkan agregator dan mendapatkan 15 bantuan gawai. Ini kita berapa kali ini dulu, ntar baru kita kali Oke, ya sudah itu Pak. Lanjut kita ke ini. Berikutnya. Sekarang tentang kayak ini lagi. Sebentar. Sampai di sini dulu yang di atas gimana? Sekolah setuju ya dengan kondisi itu ya? Kan tidak ada masalah kan kalau di atas tadi? Iya, hanya tadi dan sudah diselesaikan dengan tindak lanjut tadi. Baik, kita lanjut yang tadi itu, Pak. Baik. Berikutnya kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran. Baik. Dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran, kami, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu menggunakan yaitu U-Meeting, Google Meet, Google Form, Google Classroom, ini Edmodo, YouTube, Nearpod, Quizzes, dan Psikologi, Ibu. Oke, itu yang Jadi memang aplikasi. Itu aplikasi apa, Ashari? Masuk ke rumah belajar dan ruang guru tidak? Oh, baik, Bu. Guru-gurunya? Yang poin 1 dan 2 sepertinya yang rumah belajar kemungkinan Google Classroom ini, Bu. Oke. Kan ada rumah belajar yang dari Kemendikbud. Masuk tidak? Nah, itu kemungkinan tidak, Ibu. Nah, kemudian ruang guru yang di dipromotori oleh Pak Amin. Sekolahmu sudah, Ibu, sekolahmu ikut. Ayo belajar kemarin udah. Oke. Apakah itu semua guru atau sebagian besar guru atau setengahnya atau apa semua guru, Pak? Lebih dari setengah, Ibu. Lebih dari setengah, betul, Ibu. Berarti ada permasalahan. Psikologi semua, betul. Ada tidak guru yang biasanya guru maaf-maaf ya, yang senior yang suka ini? Ada tidak tuh yang senior? Ada Bu. Jadi paling menggunakan ini kombinasi antara U-Meeting atau Google Meet dengan WA group. Biasanya begitu. Google Form kali ya, Pak ya. Google Form ya, betul, Ibu. Oke. Berarti di sini hampir semuanya gitu, Pak ya, menggunakan. Hampir semua, Ibu. Oke, ya sudah. Langsung saja, Pak. Ini baik. Gunakan media digital. Terima kasih. Penggunaan media digital semua kami mampu, Ibu mampu mengoperasikan, mampu dan terampil, Ibu. Makanya berani memberikan nilai 100. Meskipun dengan baik, yang Ibu. Sepuh ya, Pak ya. Yang sepuh relatif bisa, Ibu. Penggunaan gawainya, penggunaan unsur ininya bisa. Media digitalnya mampu, Ibu. Oke. Ya, mampu lanjut dengan 213. Kemudian di 213 melakukan interaksi dengan media komunikasi sosial ya. Atau pesan. Ini juga kami melakukan, Ibu. Memang yang sering, yang poin nomor 2 ini, Bu. Nah, yang WhatsApp yang
laku di pasaran Ibu. Oke. WhatsApp digabungkan dengan email. Nah, gitu. dan beberapa menggunakan web. Nah, ini karena memang kebetulan yang laku dan apa ya relatif mudah mengoperasikan. Oke, baik. WhatsApp dan email. Iya. Baik, sekarang yang 214. Kemudian di 214 menggunakan aplikasi sistem pengelolaan pembelajaran LMS, kami memanfaatkan Zoom dan Google Meet. Termasuk yang saat ini kami menggunakan Zoom. Zoom-nya kami yang berbayar, maka tidak ada apa ya kendala. 40 menit. 40 menit terputus. Nah, Terputus, ya. Jadi sekolah memfasilitasi ya Pak ya? Memfasilitasi Ibu, alhamdulillah. Sebentar. Berarti pada saat melakukan pembelajaran menggunakan Zoom atau Google Meet, guru berada di sekolah atau di rumah? Oh ya, baik Bu. Memang Zoom yang berbayar hanya satu Ibu, yang ini adminnya atau hostnya Bapak Nur Halim. Ya. Jadi kalau kami Bapak Ibu guru menggunakan Zoom, ya Zoom yang tidak berbayar, berarti setelah 40 menit langsung, ini rejoin kembali, nah begitu ke siswanya. Ini setelah habis rejoin kembali, nah begitu Ibu. Berarti di rumah ya Pak ya, Bapak Ibu guru? Dari rumah, memang ada beberapa yang sekalian mengerjakan menyiapkan RWP ya, sekalian PJJ-nya dari ruang kelas. Tapi beberapa Bu, tidak semua Bu. Oke, iya. Baik Bu. Baik, lanjut ini yang 22. Berikutnya di poin 22, kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran luring, memanfaatkan media konvensional. Nah ini, memanfaatkan media konvensional, kami tidak berani memberikan nilai 100 dengan alasan ada beberapa guru terkendala dengan ini Bu, penggunaan alat peraga. Oh gitu. Penggunaan alat peraga dari benda, terutama yang dari benda. Oke. Kalau modulnya Pak, guru ada membuat modul sendiri? Membuat Ibu. Semua guru? Nah, barangkali ada yang belum membuat Ibu. Oke. Bisa jadi masukkan gitu Pak, berapa persen guru belum menyusun modul belajar mandiri gitu. Oh gitu, baik Bu. Belum memanfaatkan dari benda dan belum mampu ya, belum menyusun modul pembelajaran mandiri. Gurunya 3 orang itu Pak ya? Kemungkinan bisa lebih Ibu. Oh gitu. Bagaimana Ibu? Kalau begitu, yang 3 orang itu Bapak masukkannya ke memanfaatkan alat peraga dari benda, kemudian berapa persen lagi belum menyusun modul pembelajaran. Oh itu, baik. Jadi ada 2 poin ya Pak ya? Oh ya, baik Bu. Poin 1 kan 6% guru tuh. Dipotong aja Pak, dipotong jangan dibuang. Baik, nanti dipotong. Potong, dinomorkan nomor 1 misalkan. Oh ya. Oh itu, baik Bu. Nomor 1, 6% guru dalam kurung 3 orang belum memanfaatkan alat peraga ini. Kurung 3 orang itu Pak, di atas saja. 6% guru dalam kurung 3%. 3 orang. Ini sudah Ibu. Enggak, yang ini 3 orang itu taruhnya di atas. Di atas. Oh. Ya, 6% guru dalam kurung 3 orang. Oh gitu, baik. Itunya buang. Kemudian nomor 2, berapa persen guru tuh? Kurang lebih sama Ibu. Sama. Ayo sudah. Baik. Berarti berapa jumlah gurunya Pak Azari? Guru 45 Ibu. 44 sebenarnya Ibu. Itu sebenarnya orangnya sama Ibu. Orangnya sama itu. Alat peraga dan mau itu orangnya kira-kira sama. Jadi ya 6% ya dari 3 orang itu. Oh gitu. Sama nah orangnya. Kalau yang bikin modul semua membuat modul Bu Umay? Ya yang tidak buat modul ya sekitar 3 orang itu.
Yang tidak membuat modul sendiri? Ya, ya. Ya sudah, berarti ya sama. Baik. Lanjut yang 222, Bu. Pak Baik, Azari. berikutnya poin 222 menggunakan media digital, guru terampil dalam memanfaatkan televisi dan radio. Ini kami memberikan nilai 100. Ini dengan alasan kami mempunyai radio sendiri, radio 42 broadcasting, termasuk pernah juga hampir seluruh siswa diminta masuk ke radio distrik. Nah, begitu, menggunakan kanal YouTube radio distrik. Jadi itu semua memanfaatkan radio ataupun televisi, dan mereka menyusun laporan dikirimkan ke guru PKN, ke guru seni budaya, ke guru seni budaya, PKN, agama, bahasa Indonesia. Nah, begitu. Oke. Ya, jadi sudah. makanya kami berani memberikan nilai 100. 100. Nah, sekarang ini kayaknya kalau ini sama ya dengan di atas ya, melakukan interaksi dengan media komunikasi sosial pesan juga dengan alasan sama itu. Baik. Lanjut ke 23. Kemudian di poin 23, kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran, masa adaptasi kebiasaan baru pada pemanfaatan media konvensional. Sama seperti ini yang di atas ya. Juga kelihatannya sama seperti yang tadi, Bu. Ada beberapa guru yang belum memanfaatkan alat peraga, Ibu. Baik. Ada 3 orang dengan alasan yang sama. Jadi rekomendasinya ini Pak, untuk 3 guru ini harus ada tutor sebaya dari guru yang lain. Oh, baik, Bu. Jadi tuliskan rekomendasi dari 3 orang itu. Yang ini Pak, di bawah rekomendasinya ini, kesimpulan analisis. Guru yang 3 orang guru itu diberikan tutor sebaya. Diberi tutor sebaya. Tutor sebaya dalam artian berarti sesama guru ya, yang punya apa namanya, kemampuan ya, guru yang punya kemampuan sesama guru. Terutama ini kan pemanfaatan aplikasi ya Pak ya. Baik, Bu. Baik. Memang selama ini juga sudah dilaksanakan, Ibu, ini yang ini misalnya mengoperasikan psikologi itu yang agak kesulitan, nanya ke kami, nanya ke beberapa yang merasa lebih bisa, Ibu. Jadi kami sudah melaksanakan tutor sebaya sebenarnya, Ibu. Karena ini waktu pelaksanaannya kapan itu, Pak? Nah, sebenarnya setiap saat penggunaan psikologi, misalnya pada saat e-rapot misalnya, itu kesulitan menginput, berarti ketika bulan Oktober kemarin misalnya. Oke, berarti tak masukkan saja itu Oktober gitu Pak. Baik. Oktober 2020. Baik. Tindak lanjutnya melaksanakan pendampingan tutor sebaya bagi guru dan kemudian outputnya, hasilnya guru tersebut sudah mempunyai kemampuan ya, kemampuan itu meningkat gitu aja, dan kemampuan guru tersebut meningkat. Oke, ya. Baik. Sudah. Berarti ini sudah selesai untuk BDR. Kita lanjut ke yang 8 masih ada yang ini, sorry. Masih ada, Bu, yang poin 3. Yang poin 3-nya ya. Baik. Yang poin 3, perencanaan dan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Oke. Menyesuaikan perangkat pembelajaran. Kami memberikan nilai 100, Ibu. Dengan ini sudah unsur rubriknya ada di sini.
menurut kami terpenuhi. sudah sesuai. Oke. Sekarang nanti Pak, tolong setiap guru itu diberikan satu ordner, ya Pak, ordner. Oh, baik. Kemudian di depannya itu ditempelin kertas nama gurunya, kemudian mapel yang diampunya, kemudian kelas berapanya. Kemudian di sini adalah isinya itu perangkat pembelajaran. Satu program tahunan nanti dijadikan satu itu. Oh gitu, baik Bu. Dijadikan satu sampai dengan Kameranya iya, apa namanya program remedial, program pengayaan, semuanya itu dimasukkan di situ Pak ya. Jadi satu folder, ya satu ordner itu. Kemudian di sampingnya kan ordner itu misalkan diberdirikan ya Pak ya. Di sini dituliskan kalau misalkan sekolah punya kode gurunya berapa, baru namanya, kalau perlu lagi dikasih foto. Supaya kalau itu mencarinya gampang gitu. Dan itu dikumpulkan di Bapak di kurikulum. Oh ya, baik. Ya. Memang sementara ini dikumpulkan baru masih istilahnya belum sesuai yang Ibu tadi sampaikan. Nanti kami akan sampaikan, minta izin ke Ibu Kepala Sekolah untuk pengadaan ordernya Ibu. Mudah-mudahan bisa kami laksanakan. Ya, order yang agak besar gitu Pak. Apalagi sekarang kan RPP-nya cuma selembar. Baik. Jadi tidak terlalu tebal ya. Kalau dulu kan RPP beberapa lembar, sekarang satu lembar dengan satu lembar kan tidak terlalu ya. Oke, baik. Lanjut Pak. Nah, sekarang saya bertanya dulu tentang lembar handout. Apakah semua guru itu memberikan handout ya? Kalau sekarang kan mungkin dengan di BDR ini handout-nya itu adalah tugas dia suruh membaca dari Google atau dari internet atau apa gitu. Apakah itu guru memberikan itu tidak? Nah, kalau misalkan dia memberikan, diminta untuk print out ya. Di print out kemudian dimasukkan ke tadi. Ke order tersebut. File tadi, order tersebut. Jadi di situ terekam. Nanti terekam bahwa tahun pelajaran ini gurunya membuat ini nih. Mana RPP? Urutannya harus diikuti dengan urutan yang di depan cover order tadi. Oh ya. Supaya lebih tertib. Baik Bu, dari lanjut 312. 312 seluruh guru menyusun RPP minimal berisi tujuan, proses dan evaluasi. Ini kan satu lembar ini. Memenuhi syarat Ibu. Kami berani memberikan nilai 100 Ibu. Oke. Berarti semua guru sudah mengumpulkan RPP Pak ya? Hampir semua, ada juga yang ini belum sempat di print, ada juga yang begitu Ibu. Tapi mungkin mudah-mudahan dengan nanti ada ini silakan dikumpulkan menghadapi PKKS. Nah, mudah-mudahan diberikan waktu oleh Ibu Kepala Sekolah terakhir tanggal 20 untuk mengumpulkan administrasi pembelajarannya Ibu. Oke. Nah, makanya tadi kalau saja punya order tadi enak. Guru ini kumpulin berapa RPP, langsung masukin di situ gitu Pak. Ya kan sekarang memang RPP dengan satu lembar itu isinya hanya 3 ini. Relatif, ringkas, baik. Kemudian langkah pembelajaran dan evaluasi itu saja. Evaluasi, baik. Ya, evaluasinya itu penilaian penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Keterampilan, baik Bu. Ya, gitu ya. Baik Bapak, lanjut deh. Kemudian di poin 313 menyampaikan materi pembelajaran, sekolah menyelenggarakan pembelajaran, seluruh mata pelajaran terpenuhi, muatan lokal dan materi pendidikan percakapan hidup. Nah, nanti saya akan dapat lihat itu Pak kalau Bapak nanti menyerahkan kurikulum ke saya. Oh ya. Saya tanda tangani, saya akan lihat ada tidak itu kecakapan hidupnya. Kemudian jangan lupa Pak, muatan lokalnya apa? Bu Mei, muatan lokal yang dibuat apa saja?
Baik, muatan lokal, seni budaya, tarian Betawi, daerah-daerah, kemudian PKK, dan satu lagi bahasa asing tapi tetap bahasa Inggris, Ibu. Karena kalau bahasa Inggris kebetulan gurunya kekurangan jam, makanya bagian dari ini 2 jam bahasa asing tadi sebagai bahasa Inggris juga, Ibu. Oke. Itu Pak PKK kan bukan muatan lokal ya? Ini muatan lokal selain yang ada di kurikulum itu kan ada mulok tersendiri. Apa itu ciri khasnya muloknya? 42. Barangkali Ibu Kepala Sekolah bisa ini membantu jawab, Ibu. Ya, baik Bu Hajahido. Kalau muatan lokal, ya muatan lokal di SMK 42, kalau saya lihat memang sebenarnya tidak ada, Bu. Tapi dari kurikulum, dari teman-teman, dari awal saya datang itu mengatakan bahwa ini muatan lokal SMK 42 itu yang terintegrasi dengan seni budaya, dengan PKK, gitu. Tapi kalau yang muatan lokal seperti misalnya untuk OTKP bahasa Jepang, misalnya kalau untuk BDP untuk BDP punya bahasa Cina, itu kami tidak ada di SMK 42, Bu. Gitu. Kenapa tidak dimunculkan Bu Mei muatan lokalnya? Kan muatan lokal juga diminta itu khusus gitu tersendiri. Ya, kami itu baru melakukan berpikir untuk mendatangkan bahasa asing selain bahasa Inggris, tapi kayaknya sudah tertutup dengan pandemi, jadi kayaknya sudah ini lagi, Bu. Oke, boleh. Nanti ke depan, jadi yang dimaksudkan muatan lokal ini bukan berarti harus misalkan 3 tahun berturut-turut, tidak. Misalkan kelas 10, apa nih muatan lokalnya? Oh, merajut. Jadi untuk menjadikan life skill nantinya. Oh, kalau yang muatan lokal yang dimaksudkan seperti itu, nah itu Pak Azari yang mungkin bisa memberikan, atau Pak Sihab, mana yang Pak Sihab? kewirausahaan itu. Enggak, maksud saya di luar PKK ya Pak, di luar mata pelajaran PKK. Itu di luar PKK, di luar seni budaya gitu. Misalkan apa coba? Oh ya, Pak Siap barangkali menjawab. Jadi bisa begini Bu, hilang gitu ya. Anak BDP diberikan muloknya mata pelajaran AKL yang sederhana. Anak OTKP juga bisa, misalkan petty cash. Petty cash kan sangat sederhana sekali. Berikan sekarang mata pelajarannya yang dari akuntansi yang berhubungan dengan petty cash itu gitu loh Bu. Nah, tapi tidak perlu 3 tahun itu enggak. Mungkin di kelas 10 dia diberikannya penyusunan neraca. Nanti di kelas 11-nya apalagi kayak gitu. Tapi yang mendukung jurusannya itu. Anak OTKP bisa bahasa karena dia nanti kan mau tidak mau sebagai tenaga junior ya, sekretaris junior nantinya itu dia mampu bahasanya. Boleh dengan bahasa Jepang. Kelas 10 dia bahasa Jepangnya, tapi bahasa Jepangnya tidak perlu yang mendetail gitu, tidak. Tapi yang penting dia bisa bicara, berkomunikasi gitu. Kemudian anak AKL bisa saja dia diajari cash register. Karena banyak anak lulusan SMK yang AKL itu toh jadi kasir. Nah, gitu diajarkan itu. Bisa mulak tuh seperti itu, Bu. Ya, jadi untuk mendukung yang harusnya dia tuh miliki ini, tapi dia tidak, bisa saja lakukan dulu sinkronisasi dengan dunia usaha dengan industri ya. Jadi itu mulak bisa dari situ, Bu. Oh, ternyata enggak ada nih di kurikulumnya, padahal di dunia usaha itu sangat dibutuhkan, misalkan kompetensi A. Nah, bisa dijadikan mulok. Yang penting nanti di kurikulumnya Pak Asari, muloknya itu harus ada KIKD-nya. Oh, gitu. Ya, jadi terarah, Pak. Terarah.
Oke. Nambahin Mungkin itu ya, Bu Mei. Itu Ya, yang Bu. namanya mulok seperti itu. Bisa saja tadi anak AKL diajarin merajut, ya, rajut benang apa gitu. Yang penting nanti untuk life skill. Bisa jadi juga untuk lingkungan itu menanam. Apa yang minat dari siswa itulah yang kita wadahi, kemudian kita munculkan. Wajah itu. Munculkan. Ya, Ya, Bu, Ibu Herlina silakan. Sebentar Bu, kalau Ya. di AKL sepertinya tidak ada juga muloknya. Anak-anak AKL itu dipandu oleh Bapak Tihab membuat apa ya? Itu yang di pintu itu sablon. Nah, boleh. Ruang AK itu ibu kalau ke sekolah bisa melihat itu sudah ditempel di pintu. Bagus itu. Dipentel di LSP. Itu yang sudah diterima oleh anak AK. Apakah itu yang ibu ini masuk? Iya, itu yang namanya life skill-nya, Bu. Ya, anak-anak kayaknya bisa bikin sendiri itu nanti, dan di rumahnya itu dia tempelkan di pintu rumahnya. Boleh Ibu kerjasama muloknya itu dengan guru seni budaya seni yang misalkan di sekolah itu hanya anak beberapa orang saja yang berminat. Seperti tadi Pak Jadi bilang seni budayanya nari misalkan ya Pak ya, kan tidak semua orang anak mesti nari kan gitu. Yang punya minat dan bakat di situ, nah itu bisa mulok dia. Yang penting life skill. Mulok itu. Iya, seni budaya juga anak-anak ada yang grup tari Betawi, Bu. Oh iya, nggak apa-apa itu. Apakah itu? Tari Betawi, terus ada yang paduan suara yang menceritakan, menggambarkan ciri-ciri khas daerah seperti dari Sumatera. Ada yang dari Jakarta, itu yang sudah pernah diperlihatkan. Itu maksudnya di bidang seninya ya Bu Herlina. Iya, di bidang seni. Tapi bisa juga di bidang sesuai dengan background pendidikannya gitu ya, jurusannya, namun tidak diwadahi di kurikulum. Bisa tambahkan contoh tadi anak AKL bisa dimulokkan mendapatkan kasir itu loh Bu, untuk mesin-mesin register Bu. Register gitu. Iya. Jadi itu yang namanya mulok. Kemudian misalkan anak OTKP kan belajar petty cash. Tidak? Ya. Di petty cash-nya kan sangat sederhana, diajarkan oleh gurunya. Boleh ambil dari AKL, diajarkan itu untuk pendalamannya, dimasukkan ke mulok gitu loh Bu. Baik, kalau iya betul Pak Halim, bisa juga masuk ke ekstrakurikuler. Akan tetapi di ekstrakurikuler waktunya kan tidak, karena kalau di ekstrakurikuler tidak butuh nilai yang secara kita belajar seperti biasa, seperti intrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler kan di luar. Mohon maaf Bu Ido, mau tanya ini kalau mulok ini berarti kalau masuk kurikulum berarti kan paling tidak misalnya di kelas 10 berarti kan kalau sepengetahuan saya harusnya ya satu kelas itu belajar itu semua gitu ya. Soalnya dulu pernah ada mulok di broadcast itu ada jurnalistik media cetak. Iya. Jadi membuat brosur, kemudian pamflet dan sebagainya atau betul Ibu. Tabloid dan sebagainya begitu, karena di radio kan kita belajarnya media elektronik. Iya. Yang mulok nggak ada, pada beberapa tahun yang lalu ada itu mulok masuk ke kurikulum. Ya. Tapi memang ini udah nggak ada lagi karena mungkin jamnya udah terlalu banyak di broadcast, jadi itu nggak dimunculkan lagi untuk jurnalistik media cetaknya. Ya mungkin untuk yang tahun mendatang mungkin bisa itu. Ya, itu jadikan mulok Bu. Dan mulok tidak perlu sekian tahun, tidak. Misalkan enggak, cuma di kelas 10. Semester minimal 1 satu semester. Minimal 1 semester. Nanti bisa saja semester keduanya tidak perlu gitu, itu materi mulok lain lagi gitu loh Bu. Itu yang namanya mulok. Jadi muatan lokal itu bisa anak 3 tahun belajar itu bisa 6 mulok, bisa 3 mulok gitu. Tahun beda-beda bisa. Gitu. Dan waktunya memang singkat-singkat, bukan waktu panjang. Iya, waktu memang untuk nambahin itu saja, karena di kurikulum yang
yang sudah ada memang belum ada ya. media cetaknya. Jadi waktu itu dimunculkan sekaligus untuk nambahin jam pelajaran. Nah, itu yang namanya mulak, Ibu ya. Ya. Di kurikulum tidak ada, tapi kok Kurikulum kayaknya belum ada. penting. Kayaknya penting. Ya. Nah, makanya bisa juga kita komunikasi dengan Dudi, ya. Terus di Dudi dilihat dengan sinkronisasi itu apa nih? Kemudian kita tidak mungkin kayaknya dalam waktu yang sekian lama, dalam waktu pendek saja, berarti itu masukkan mulok. Berarti kalau mulok ini nanti di dapodiknya juga dimunculkan? Atau Muncul gimana? mulok ada. Oh, gitu. Dapodik ada. Iya, terima kasih Bu. Itu. Masih ada? Gimana Ya, Pak terima ini? kasih. Pak Hasari sudah Pak? Oh ya, sudah ini? Ngerti? oh ya, Bu baik Mei, Ibu ya? nanti Berarti poin Nanti yang kami ini akan- nilainya nggak bisa 100 ya Bu ya? Belum 100. Karena tadi muloknya belum ini ya, belum muncul ya, belum jelas. nilai berapa Bu? 90? Ya 90 Pak. Oh ya, baik Bu. Karena kan muloknya belum ada ya Pak ya. Baik Bu. Jangan pakai persentase kalau di sini. Sekolah belum menyelenggarakan pembelajaran Oh, baik. baik. muatan lokal secara khusus gitu. Iya benar. Sekolah belum menyelenggarakan pembelajaran muatan lokal secara khusus. Jadi belajar jadwal itu ya Bang. Ya Pak, oke ya. Baik, makasih. Kemudian yang ini buatkan media pembelajaran tadi. Media pembelajaran ini juga terkendala dengan yang di rubrik nomor Alat 4 peraga. Ibu yang alat peraga. Oke. Maka di sini 6%, 3 orang guru Ibu. Iya, berarti di sini nanti didorong 3 orang gurunya ini untuk memanfaatkan alat peraga ya Pak ya. Oh baik, membuat dan memanfaatkan, baik Bu. Jadi di situ nanti ini biasa tutor sebaya. Oh baik Bu. Tutor sebaya. Oke lanjut Pak. Kemudian di poin 315 menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan. Ya. Kami menyelenggarakan BK-nya ya. layanan ekstrakurikuler, bimbingan konseling, kemudian pembelajaran dari rumah dengan orang tua Wali atau wali peserta didik atau wali peserta atau peserta didik. Ini kami laksanakan Ibu. Kebetulan di poin 3 sekarang memang sedang kebetulan kan nomor 3 sedang eranya pembelajaran dari rumah. Ini sama dengan PJJ atau bagaimana Ibu yang poin nomor 3 Bu? Jadi yang nomor 3 ini maksudnya Bapak, sebelum melakukan pembelajaran BJJ, kita sekolah mendiskusikan dulu dengan orang tuanya. Kaitan dengan kesiapan pembelajaran dari rumahnya ini, apakah siap anaknya, kan tadi ada yang suka, yang tidak hadir itu karena kesiangan. Bangun kesiangan, gitu. Ya itu harus ada komunikasi dengan orang tua supaya adanya kerjasama orang tua dengan pihak sekolah agar pembelajarannya itu berjalan dengan lancar. Tidak ada lagi anak yang kesiangan dan sebagainya gitu loh Pak. Itu dikomunikasikan dengan orang tua, itu maksudnya ini. Oh ya baik Bu. Berarti untuk menunjang nomor 3 kemungkinan minggu depan kepala sekolah mengagendakan akan ada pertemuan dengan orang tua kelas 10, 11, dan 12 Ibu. Ya, mungkin secara nomor 3 akan aja. Iya, secara virtual Ibu akan dititik beratkan di yang nomor 3 ini, mendiskusikan kesiapan pembelajaran Ibu. Saya pernah mengikuti virtual pada saat SMK Negeri 73 memanggil seluruh orang tua murid. Tapi waktu itu pembagian rapot PTS. Sama. Yang kedua menyampaikan tentang yaitu supaya orang tua juga ikut andil dalam menyiapkan siswanya mengikuti pembelajaran Pak. Supaya tidak ada yang tiduran atau kesiangan dan sebagainya. Itu kan harus ada kerjasama. Memang sih ada pertanyaan, Bu kami pagi-pagi sudah
berangkat kerja. Anaknya masih tidur, dibangunin. Nah, itu memang ada permasalahan di situ. Bisa saja paginya bangun, orang tuanya berangkat kerja, anaknya tidur lagi. Tidur lagi, kan gitu. Nah, itu jadi maksudnya yang nomor 3 itu, Pak. Nomor 3 itu. Oh ya, baik, Bu. Baik, lanjut yang 316. Baik, untuk 316 menyalakan hasil belajar siswa, guru menyelenggarakan dengan Penilaian. kuis, Proyek. menyelenggarakan penilaian hasil belajar, siswa menggunakan kuis, proyek, portofolio. Kami berani memberikan nilai 100, Ibu. Apakah semua guru memberikan penilaiannya dari 1, 2, 3 ini? Atau 4? Memang kemungkinan tidak semua 100%, Ibu. Tidak semua guru mau menyelarkan ke tiga-tiganya, minimal 3 ini tidak semua kemungkinan, Ibu. Ya. Nah, berarti di situ jangan 100 ya, Pak ya? Oh, baik. 95 saja. 95, baik, Bu. Karena ini contoh saja, Pak, portofolio. Mungkin guru belum semuanya. Jadi berapa persen guru belum melaksanakan ini? Belum menyelenggarakan penilaian hasil belajar siswa. Menyelenggarakan, oke. Ya, menyelenggarakan penilaian hasil belajar siswa melalui hasil belajar siswa dengan apa yang mungkin kuis. Apakah guru selalu memberikan kuis, Pak? Kuis ya, memang itu variasi, Bu. Enggak, maksudnya semua guru melakukan itu ya, meskipun melakukan, sekali 2 Ibu. kali. Iya, melakukan, Ibu. Portofolio atau proyek? Melakukan, Ibu. Oke, berarti portofolio saja ya, Pak. Baik. Ya, lanjut berikutnya, Pak. Baik, di poin 3 ini sudah habis, Ibu. Ini tadi kesimpulannya kami menuliskan seperti ini. Nah, Ya, itu karena tadi yang kasus- dimasukkan ke sini, Pak Asari, ambil saja Baik. dari catatan-catatan itu, copy paste masukkan ke sini. Itu akar Oh, permasalahan. gitu. Baik. Yang bawah. Oke, ini. Nah, yang ini saja. Ya, itu. Sama yang ini. Hanya 3 poin aja itu. Oke, itu saja poinnya. Oh ya, baik, Bu. Oke, biar nanti rekomendasinya saya edikannya. Baik, lanjut saja, Pak. Masih ada lagi tidak? Baik. Berikutnya di Siswanya. kesiapan siswa 411 kondisi dan lingkungan siswa mendukung pelaksanaan pembelajaran dengan rubrik siswa bersemangat, aktif, disiplin, dan seterusnya. Kami memberikan nilai 97 dengan alasan ada 3% siswa, kami ada 22 rombel, jadi pukul rata 1 siswa, 1 kelas, 1 rombel, 1 orang, itu terlambat masuk ke aplikasi BDR, Ibu. Ya, karena tadi bangunnya siang. Bangunnya siang itu, Ibu, betul, Ibu. Baik, akan jadi sini disiplinnya belum itu ya, Pak ya. Baik. Ini lanjut. dari unsur disiplin waktu. Iya, disiplin Baik. waktu. Kemudian di poin 1-2. Di poin 412 mendapatkan sarana pendukung belajar dari rumah. Siswa menerima distribusi sarana pendukung yang meliputi modul belajar dan seterusnya.
kami memberikan nilai 94. Kenapa, Pak? Dengan alas 94 yaitu 6% siswa yang belum, ini dengan alasan ini lembar aktivitas harian ini belum mengumpulkan. Ya, barangkali ini Bu Dwi bisa menjawab yang 412, Ibu. Bu Dwi bisa menambahkan ini alasan yang alat peraga atau yang lembar aktivitas, Ibu? Bu Dwi. Yang lembar aktivitas, Pak. Lembar aktivitas. Ya, mengumpulkan tapi suka terlambat karena alatnya kadang-kadang nge-lag karena udah numpuk-numpuk dari tugas-tugas yang lainnya juga gitu. Seperti itu. Terus kalau alat peraga dari benda, kan ini siswa menerima distribusi sarana pendukung. Apakah pihak sekolah atau barangkali guru memberikan alat peraga dari benda, menunjukkan alat peraga dari benda kepada siswanya? Karena di sini mendistribusikan, menerima distribusi. Kalau sebentar Bu, kalau kita di jurusan akuntansi, ya kita membagikan belangko lembar kerja untuk lulus akuntansi. Terutama ini kan dalam rangka mempersiapkan sertifikasi. Malah anak itu boleh ngambil di ruangan akuntansi, ada di dalam kerdus di situ. Kalau jurusan kita lain? Distribusikan seperti itu. Kalau jurusan lain? Misalkan BDP atau OTKP? BDP yang mana, Bu Sarmati? Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kalau untuk BDP memang alat peraga yang berupa benda itu kalau di sekolah memang ada Bu, tapi adanya di sekolahan ya. Soalnya kegiatan menata segala macam itu harus ada bendanya Bu. Atau mungkin yang berkaitan dengan kasir itu memang harus ada bendanya. Apa itu anak menerima distribusi itu atau tidak? Kalau menerima distribusi kan hanya berupa gambar-gambarnya aja Bu, apalagi sekarang kan sistemnya lagi sistem ini Bu, BDR gitu. Ya, ya. Nah maksud saya itu meskipun BDR, anak diberikan arahan apa nih nanti kamu seperti ini untuk kalau penataan produk dan sebagainya. Kalau itu pasti Bu, kita kan suruh membuat sesuai dengan misalnya ya Bu ya, saya termasuk marketing juga atau penataan, saya suruh membuat suatu gambar, suatu produk yang sifatnya menarik dan ada mereknya sesuai dengan kemampuan mereka sendiri Bu. Ya, oke. Iya. Kalau OTKP? Terima kasih Bu. OTKP siapa? Pak Harsoyo. Terima kasih Dok ya. Iya. Terima kasih saya menjawab untuk jurusan OTKP. Anak udah diberikan tugas berupa mengarsip surat ya, surat, kemudian dikumpulkan dalam satu map. Bagaimana cara mengarsip itu, data-datanya ada di ruang OTKP. Itu terima kasih. Yang saya tanya, Bapak membagikan alat peraga tidak untuk anak mengarsipkan itu, misalkan map hang atau yang lainnya gitu? Pada saat sebelum pandemi, itu kita bagikan Bu. Udah mapnya banyak sekali. Terus kemudian anak mengarsipkan di situ, udah ada full mapnya, sehingga satu persatu udah ada di meja itu Bu. Oke. Tapi untuk pandemi ini melalui YouTube aja Bu, melalui YouTube anak merekamnya aja itu cara-caranya. Ya, lembar kerja segala diserahkan Pak, diberikan kepada anak. Diberikan Bu, diberikan. Diberikan ya. Okay. Ya ini karena di sini kaitannya dengan kegiatan pembelajaran di rumah sih Pak ya. Ada gaya-gaya sekolah itu anak ngambil ke sekolah, tapi tidak berkerumun, melakukan mengikuti protokol kesehatan gitu. Ada yang seperti itu ya. Dia mengambil ke sekolah gitu. Sekolah sudah menyiapkan. Kemudian alat peraganya itu untuk pembelajarannya di rumah mereka mempraktekkan gitu. Dengan tentunya diberikan penjelasan apakah lewat YouTube atau apa gitu ya. Begitu sekarang begitu. Ya. Baik, lanjut ke 413 Pak Asari. Baik, terima kasih Siswa Bu. memiliki kontak
nomor telepon grup. Nah, ya. Ada Ibu. Tergabung di grup juga ada. Ada. Berkomunikasi juga ada. Makanya kami memberikan nilai 100 Ibu. Ya, baik. Kalau WA aktif Bu anak-anak. Minimal wali kelas siapa ya? Minimal ada grup. Jadi anak-anak itu ada guru ada Bu. Ada grup wali kelas. Bahkan ada grup mata pelajaran Ibu. Iya Bu, ada mata banyak grup. Ya, sekarang ini banyak grup banget ya. Oke. Baik Bu. Lanjut 414. 414 Ibu. 414 menyiapkan proses pembelajaran mandiri, siswa mengetahui metode pembelajaran, siswa memahami cara kerja aplikasi dan aturan komunikasi, siswa mendapatkan informasi mengenai jadwal, siswa memiliki tempat dan fasilitas yang nyaman untuk belajar. Kami memberikan nilai 100. Kecuali yang nomor 4 ini, kemungkinan ketika sebelum pandemi memang ada tempat yang nyaman, bahkan ketika setelah jam 5 kami harus mengusir supaya pulang karena mereka betah di sekolah Ibu. Ya, karena mungkin di rumahnya tidak memberikan fasilitas seperti sekolah. Jadi betah di sekolah. Termasuk kalau di rumah disuruh kerja. Jadi menghindari itu Ibu. Menghindari diberikan pekerjaan oleh orang tuanya ya. Oleh orang tua. Baik, betul Ibu. Langsung 42 Pak, 42. Baik, menuju ke 42, kesiapan siswa untuk beradaptasi pada ini masa adaptasi kebiasaan baru. Di 421 memiliki sarana protokol kesehatan, siswa memiliki masker, kami anggap sudah, sekolah bahkan menyediakan masker untuk seluruh siswa. Baik, kemudian mengenai face shield, tadi Bu Kepala Sekolah baru belum sampai 50%, mudah-mudahan nanti akan kami sediakan sampai 50%. Kemudian pembersih tangan terpenuhi, kemudian alat makan minum pribadi, bahkan sebelum pandemi juga oleh Ibu Dwi kesiswaan suruh ini bawa tumbler. Ini alat tumbler secara mandiri, nah begitu. Menghindari air minum kemasan. Nah itu poin nomor 4 ini oleh Bu Dwi kesiswaan sudah digalakan sebelum pandemi Ibu. Kami memberikan nilai 100 untuk poin. Baik. Ya 422 Pak, silakan. Baik. Menuju 422 menyiapkan proses pembelajaran adaptasi, siswa mengetahui protokol kesehatan, dipastikan mengetahui, siswa mengetahui metode pembelajaran yang akan dijalani. Ini juga disosialisasikan oleh kami Bapak Ibu guru, mendapatkan informasi mengenai jadwal. Ini juga dari saya selalu saya share ke Bapak Ibu guru, saya share ke Bapak Ibu wali kelas, saya share juga ke grup pengurus kelas. Jadi 422 kami memberikan nilai 100 Ibu. Terus ya, oke. Ya. Karena terpenuhi. Pak, lanjut ya. Kemudian mengenai kesimpulan dan analisis akar permasalahan. Ini tadi kami isi yang tadi tidak atau belum mendapat nilai 100 Ibu. Ya, baik, Terkendala yang terlambat dan tadi yang bantuan tadi distribusi bantuan. Baik, lanjut aja Pak. Ini nanti rekomendasinya saya. Baik, kemudian di 51. Nomor 5, peran kepala sekolah. Kepala sekolah memfasilitasi 12 poin yang ada di sini. Kami memberikan nilai 100 Ibu. Tidak berani kurang. Menentukan jadwal piket, cara pembelajaran ada Ibu, ya betul. Jadi Ibu Kepala Sekolah menagih ke saya untuk silakan dibuatkan ini yang poin-poin yang ada di sini dan kami laksanakan Ibu. Kemudian unsur 52, guru menjalankan perannya dalam menyiapkan diri untuk pembelajaran daring. Guru sudah menyiapkan rencana pelaksanaan RPP. Guru mengikuti pelatihan, banyak pelatihan dari webinar ya Pak. Banyak Ibu. Kemudian poin nomor 3, informasi mengenai jadwal pembelajaran.
ya Nah, kami ini televisi laksanakan. radio, oke. Ketika ada share dari kepala sekolah itu selalu saya share kembali ke Bapak Ibu Guru, oh ada webinar melalui televisi atau radio distrik atau apapun, nah begitu Ibu. Kemudian poin nomor 4, menyepakati waktu pembelajaran dengan peserta didik dan orang tua. Biasanya ketika ada pembelajaran atau webinar untuk guru, webinar untuk siswa, terutama webinar untuk siswa, itu kami informasikan ke orang tua ataupun ke peserta didiknya, Ibu. Di poin nomor 4 kami laksanakan. Kemudian poin nomor 5, memastikan orang tua atau peserta didik mendukung. Ini mudah-mudahan nomor 5 juga orang tua mendukung. Makanya kami memberikan nilai 100, Ibu. Nah, mungkin yang nomor 5 ini, Pak, yang rencana, yang tadi rencana Bu Mai mau memanggil orang tua itu ya Bu Mai ya? Baik, Pak, itu baik, Bu. sebetulnya Minggu terkait depan. juga dengan nomor 5 ini. Ya kan, Baik, Bu. kan orang tua, wali pesantren, peserta didik mendukung proses pembelajaran. Itu juga salah baik, Bu. satunya. Salah satu poin nanti kalau misalkan bertatap muka lewat apa virtual dengan orang tua, salah satunya itu masukkan. Supaya adanya kerjasama antara sekolah dan pihak orang tua. Baik, lanjut Pak dengan 522. Baik. Menuju ke 522, menyiapkan diri untuk pembelajaran luring. Guru menyiapkan rencana pembelajaran luring. Sepertinya sudah. Kemudian sebentar. Saya mau tanya dulu. Baik, Bu. Apa perbedaan daring dan luring? Mungkin teman-teman paham tidak perbedaan daring dan luring? Memang sebelumnya ini daring itu ya ini dalam jejaring, kemudian luring itu tatap muka di sekolah. Itu sekian waktu yang lalu, tapi ternyata beberapa pekan terakhir luring itu menyiapkan apapun selain yang daring. Ya, lewat menyiapkan media apapun televisi, selain yang dalam jejaring. Jadi misalkan gitu. lewat media Baik. televisi, lewat media radio, karena radio dan televisi kan bukan jejaring. Ya, nah, itu maksudnya. Gitu. Offline-nya, gitu. Oh ya, baik. Bedanya jadi antara ada perubahan itu. Jaring dan luring, baik. Luring Memang singkatan selama dari ini luring itu tatap muka ya, Bu. bukan. Luar jejaring. Luar jejaring. Nah, kalau Luar daring jejaring. dalam jejaring. Dalam jejaring. Daring itu dalam jejaring berarti online. Kalau luring luar jejaring berarti offline. Offline itu bisa lewat televisi, ya kan sekarang ada lagi radio, bisa juga lewat YouTube kan gitu. Nah itu kan Jadi namanya? bukan tatap muka, Bu. Bukan tatap muka. Oh, Tapi ya, baik. orang pikirnya tatap muka. Nah, pemerintah memberikan Tatap muka ya blended, selama ini gitu. blended Oh, learning. blended, baik, Bu. Nah, blended learning itu daring dan luring. Daringnya dalam jejaring, luringnya luar jejaring. Yaitu televisi, radio, dan sebagainya ya Pak ya. Baik, lanjut Pak. Baik, Bu. Supaya paham dulu teman-teman luring Baik. itu apa. Gitu. Oh ya, baik. Berarti termasuk yang ini pengertian jaring luring, nanti minggu depan ini kami sosialisasikan ke orang tua juga. Ya, Karena memang nanti Bapak Ibu Guru juga akan hadir, Bu. Jadi Oke. otomatis guru juga akan tersosialisasi. Ya, Kemudian di 523 melaksanakan langkah-langkah pra pembelajaran daring dan luring, menyiapkan nomor telepon orang tua, peserta didik. Kami Bapak Ibu Guru mempunyai grup orang tua, dipastikan punya nomornya. Kemudian di poin nomor 2, menyebarkan lembar jadwal pembelajaran dan penugasan. Ini juga kami laksanakan ketika ada jadwal, saya sampaikan ke grup wali kelas, ke grup siswa. Ya. Termasuk ketika ada penugasan, guru yang bersangkutan mengirimkan ke grup mata pelajaran. Ya. Dan poin nomor 3, memastikan semua peserta didik mendapatkan lembar jadwal. Sepertinya
1, 2, dan 3 poin ini terpenuhi, kami Semua? memberikan nilai 100 Ibu. Baik. Baik Bapak, nampaknya Semua ini terpenuhi. sudah bersama. Coba ke bawah lagi, karena kita akan masuk ke nanti ke Baik. yang 8 SNP ya. Kelihatannya Baik. yang ini sudah kan 100 nanti bisa Ini saya lihat sepertinya lagi. tidak ada masalah Ibu. Ya. Hampir kami berani memberikan nilai 100 Ibu. Iya. Terima kasih Ibu. Berarti bisa kita Langsung menuju ke yang itu, Pak. Yang, baik. Nah, Baik. baik gitu. 8 SD. Baik. Pada FSNP. 8 SNP SNP di poin 1 standar kompetensi lulusan. Poin Siswa 111 belum mengucapkan memiliki salam. Oke. perilaku mencerminkan sikap beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kami memberikan nilai 94,5 dengan alasan 5,5%, yaitu 44 orang siswa itu belum 44 orang Ibu dari 782. Ya. Ya mungkin anak ini Dan ketemu salah. siapa aja cuek aja gitu kan. Ya, betul Ibu. Ini Dan ada kecenderungan saya anak. Ya, Baik, kenapa Bu. Pak Azari? Ini jadi waktu supervisi mutu di SMK 9 ada temuan, oh ini belum semua siswa mengucapkan salam, terus saya ini berpikir oh ya di S42 juga kurang lebih sama, maka tadinya ini saya isi 100, saya tidak berani dengan alasan kurang lebih sama seperti yang SMK 9, karena memang siswa tidak semua memberikan salam ketemu orang di lingkungan sekolah. Kebetulan SMK 42 menjadi rayon, banyak tamu rayon yang datang itu sering saya lihat anak-anak kami itu cuek gitu. Wah, ini bukan guru kami. Saja jalan di depannya gitu. Bahkan tidak permisi gitu Ibu. Ya. Baik. Lanjut Pak. Bagaimana dengan ibadah? Kalau di sana saya lihat sih memang rajin-rajin ya anaknya itu ke masjid itu ya, karena kalau kami ada mengenai ibadah, alhamdulillah Ibu. Ibadah alhamdulillah. Sholat ketika pas sholat zuhur berjamaah, ketika pas bel itu selalu itu penuh. Harus dua kali atau 3 kali gitu. Dua kloter gitu. Karena langsung selalu bersih. Ya betul itu. Baik, langsung Pak. Baik. Menuju ke poin 112, memiliki perilaku mencerminkan sikap berkarakter dengan 10 rubrik penilaian. Kami memberikan nilai 94,5 dengan alasan 44 orang, 5,5%, belum ini berbahasa Indonesia. Ini juga saya melihat dari supervisi mutu sebelum, sekolah-sekolah sebelumnya Ibu. Bahwa kami itu cenderung belum berbahasa Indonesia yang baik dan benar, nah gitu Bu. Jadi istilah berbahasa masih Indonesia, ada apa? Tapi bahasa Indonesia, bahasa Betawi. Ya, bahasa daerah. Ya. Gua balik kan gitu. Sering tuh anak. Gua balik. Ya betul. Ya. Kalau bahasa Betawi aja nggak masalah Bu, tapi mungkin ada kata-kata yang nggak pas di telinga. Iya. Bukan mencerminkan siswa terpelajar gitu jadinya. Oke. Baik, lanjut Pak Asari. Baik. Terima kasih. Menuju ke poin 113, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin dengan tipe unsur disiplinnya ini ada 4. Kami memberikan nilai 94,5. Ini dari kehadiran Ibu. Jadi hadirnya belum tepat waktu dari unsur kehadiran. Kalau untuk membolos, sepertinya anak kami betah. Anak 42 betah di sekolah Ibu. Bahkan harus diusir itu setelah jam 5 sore Ibu oleh Bu Dwi. Tapi bolos gini Pak, misalkan dia ada di sekolah,
Tapi begitu ada pelajaran apa yang gurunya kurang disukai, itu suka madol enggak itu? Kalau kata anak memadol, madol itu bolos. Madol dalam artian tidak ada di kelas, dia mungkin ada di kantin atau mungkin di musola atau apa gitu, ada tidak tuh? Nah, Pasti ini ada. coba Bu Dwi bisa bantu jawab Ya. Ibu. Kalau sepertinya itu pernah saya menemukan 2 orang seperti itu, Bu. Cuman setelah kita ajak komunikasi juga sesudahnya tidak terjadi lagi, Bu. Oh gitu ya. Iya. Syukur ya. Berarti ada satu perbaikan setelah dilakukan pembinaan ya. Ya, kalau kasus memang pernah ditemuin, Ibu. Cuman kita adakan pembinaan. Saya kenapa bisa bicara begini kan sempat juga kan ya jadi kepala sekolah. Kalau saya keliling ke kantin, ke masjid apa ya. Kadang-kadang saya tanya, kok kamu ada di sini? Oh iya Bu, kenapa? Habis nggak demen mata pelajarannya gitu tuh. Ya kebetulan kalau di kantin guru piketnya juga suka ini Bu, keliling sampai ke kantin-kantin juga Bu, ke musola, gitu. ke business center yang tidak bertugas ketika jam pelajaran kan ketahuan yang bertugas Iya. dan yang tidak bertugas. Iya. Ya, yang Oke. siswa yang praktek juga pun Praktek kelihatan. iya di business center Ya. ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Azari lanjut. Oh ya, baik Bu. Untuk poin selanjutnya 114 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun. Kami memberikan nilai 94,5, yaitu 44 orang siswa belum mencerminkan sikap santun. Ini saya ambil yang poin 1 Ibu. Iya. Ini tidak. Kadang-kadang meludah ini di ya. tempat sampah ya betul Ibu. Tidak ini di Kata sembarang tempat. tidaknya dibuang Pak. Ini kata tidaknya dibuang Pak. 5,5% siswa belum mencerminkan sikap santun. Baik, karena Bu. masih ada yang meludah. Karena masih ada yang meludah. Baik. Masih ada yang meludah di sembarang tempat. Ya, Baik Bu. Makasih. 115 Pak. Kemudian 115 mencerminkan perilaku yang memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur. Kami memberikan nilai 94,5, yaitu 5,5%. Diambil dari ini Bu, yang poin 1 tidak mencontek. Masih ada yang mencontek. Siswa belum mencerminkan sikap jujur Karena mencontek. masih ada yang mencontek. Karena masih ada yang mencontek. Sekitar berapa anak? 44 orang. Ya, ini satu rombelnya 2. Nah, begitu Bu. Pukul rata Bu. Ya, baik. Lanjut Pak. Baik. Menuju ke poin 116, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dengan opsi 6. Kami memberikan nilai 94,5 lagi, 5,5%. Yang membuang sampah. Ada yang membuang sampah. Buang sampah tidak pada tempatnya, berarti ini tidak pada tempatnya, Pak. Ini dari unsur tidak membuang sampah pada tempatnya. Kalau kemudian merawat tanaman kayak jaga ya. Merawat menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan sepertinya kami terjaga Ibu, tidak ada yang merusak tanaman, merusak pohon. Nggak ada Bu. Kemudian di poin 117 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri dengan 4 rubrik. Kami ambil ini sikap percaya diri tampil di depan Ibu. Jadi masih malu-malu ya. Cerminkan ya betul. Belum berani ya, belum berani. Belum berani. Belum percaya diri ya. Siswa Baik. belum mencerminkan sikap percaya diri. Ya, mencerminkan sikap percaya diri. Bahkan guru ketika nanti menjadi pembina upacara langsung biasanya aduh mules. Nah, gitu biasanya begini kesannya. Langsung sakit. Aduh, mules saya Pak Sari. Nah, begitu biasanya. Baik. Kemudian 118 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggung jawab.
saya ambil dari ini menerima risiko dan menerima risiko. Berarti di poin nomor 5 Ibu. 5 ya. Ini poin nomor 5 menerima risiko Kalau dan ini tindakan dilakukan. Kalau yang poin 1 dan 2 tidak masalah ya Pak ya? Poin 1 tidak menyalahkan orang lain, sepertinya tidak. Bersedia minta maaf juga sepertinya bersedia, Bu. Oke. Bagaimana Bu Dwi, bersedia Bu ya? Poin 1 dan 2. Ya. Kedua anak-anak Ya. kalau misalkan ada bermasalahan dengan sesama Iya. temannya, Iya. Iya betul. apa namanya, gentle tidak? Gentle Bu, mereka juga Gentle. tidak menunjuk teman yang lainnya seperti itu. Oke. Baik, Ya. lanjut Pak Azali 119. Menuju poin 119, memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat. Kami memberikan nilai 89 dengan alasan 11% siswa tersebut belum mencerminkan dari gemar menulis dan gemar membaca, Ibu. Gemar membaca. Ya. Oh ya. Ya ini sama, Tapi ini kunjungan kalau, perpus masih sedikit, Ibu. sedikit. Kemudian kalau ininya Pak, sikap ingin tahunya? Sikap ingin tahu. Sepertinya sikap ingin tahu kami mereka tinggi sepertinya Ibu. Jadi mereka memiliki Ibu. Oke, ya baik. Berarti 1110. Kemudian di poin 1110 memiliki perilaku sikap sehat jasmani dan rohani. Kami memberikan nilai 98 dengan 2%. Itu Siswa belum mencerminkan ini karena masih ada yang merokok karena 9 ini anak. merokok. Nah, yang merokok Ibu. Nah, jadi Masih ada merokok. siswa yang merokok gitu. Oh, Oke, ya. baik, Bu. Memang ini rokok Baik. ini susah dihindari gitu. Bahkan di antara kami guru masih ada yang merokok Ibu. Adiktif Bu. Nggak bisa dilarang. Gurunya. Gurunya ya betul Ibu. Padahal gurunya harusnya mencontohkan ya. Ya Kalau bahkan kepala sekolah kami sudah nggak, ini tetap itu nggak bisa hilang itu Bu. Ya kan harusnya kalau di sekolah janganlah. Kalau di rumahnya monggo aja silakan. Kalau di sekolah sih nggak ngerokok Bu, cuma nggak tahu ngumpetnya di mana. Kalau masuk ke ruangan saya pokoknya bau rokok. Nah itu biasanya saya Iya, udah betul, Bu. marah-marah tuh Bu. Mungkin Bu merokoknya di WC. Nggak jelas di mana ngerokok. Yang namanya rokok pasti baunya tercium itu. Oke, silakan Pak Azadi lanjut. Oh, baik Bu, menuju ke poin 12, lulusan memiliki kompetensi dimensi pengetahuan. Di poin 121, memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif. Oke. Yang Sekarang, ada saya tanya dulu Pak Azadi, apakah semua siswa mempunyai atau memiliki pengetahuan faktual yang semua siswa sehingga disebutkan 100? Apakah semua siswa memiliki itu semua? mungkin unsur yang pengetahuan faktualnya memiliki barangkali yang tertinggi yang metakognitif mungkin belum sampai 100 Ibu. Karena metakognitif ini nanti kan akan jadi apa ya Cini? Sekarang ini dengan adanya AKM